moderator yang akan membantu jalannya podcast kita pada hari ini. Nah, teman-teman, pernah nggak sih kalian berpikir bahwa IPK itu lebih penting dibandingkan skill? Atau bahkan sebaliknya? Sebagai mahasiswa, tentunya kita memerlukan skill kan dalam perkuliahan, mulai dari soft skill sampai dengan hard skill. Tapi perlu juga nih untuk kita memperhatikan nilai akademik kita yang kita dapatkan pada saat perkuliahan, dalam hal ini itu IPK. Ada mahasiswa yang IPK-nya rendah, tapi kemampuannya dalam menguasai soft skill dan hard skill malah lebih baik daripada mereka yang memiliki IPK yang tinggi. Begitu juga sebaliknya, ada mahasiswa yang unggul dalam kemampuan akademik serta bisa mendapatkan dan mempertahankan nilai IPK mereka yang tinggi, tapi sayangnya kemampuan mereka dalam soft skill dan hard skill tuh masih kurang. Jadi menurut kalian, manakah yang lebih penting, apakah IPK atau skill? Nah, pertanyaan kita ini tentunya akan dijawab oleh narasumber kita di podcast hari ini yang bisa memberikan pencerahan dalam kebingungan kita terkait IPK dan skill ini. Mari kita sambut narasumber kita pada hari ini, yaitu Kak Firman Satya Wijaya. Jadi teman-teman, Kak Firman ini adalah Demisioner Sekretaris Departemen Pendidikan dan Pengembangan Anggota periode 2021-2022. Kak Firman ini juga merupakan salah satu mahasiswa yang dimiliki oleh Fakultas Hukum yang memiliki segudang prestasi yang gemilang. Oke. Halo Kak Firman, apa kabar? Halo Dek, baik. Mungkin sebelum kita masuk nih dalam pembahasan kita di podcast kali ini, boleh dong Kak Firman memperkenalkan diri Kak Firman agar supaya penonton bisa tahu tentang Kak Firman. Halo guys, jadi Kak sendiri biasa dipanggil Firman, tapi kalau nama lengkapnya itu Firman Satya Wijaya. Itu aja sih. Oke, terima kasih Kak atas perkenalannya. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk saja ke pembahasan kita. Yang pertama, menurut Kak Firman, bagi seorang mahasiswa, apakah IPK itu penting atau justru skill yang jauh lebih penting? Atau justru kita harus menyelaraskan keduanya? Bagaimana menurut Kak Firman? Memang kalau bicara antara IPK lalu skill itu dua hal yang sama-sama penting. Tapi kalau ditanya yang mana sih yang jauh lebih penting, itu tergantung. Tergantungnya bagaimana? Nah, kalau misalnya kita definisikan itu yang namanya IPK adalah hasil dari evaluasi kita selama berproses di dalam mata kuliah atau perkuliahan, maka itu justru akan menjadi sangat penting untuk mendukung skill kita untuk jadi yang lebih baik. Anak-anak hukum itu identik bukan hanya sekedar teori yang dia harus pahami, tetapi juga praktik itu harus mendukung. Tetapi di satu sisi yang lain, kalau kita hanya condong ke praktik tanpa tahu isi di akademik, itu bakal jadi hal yang sangat gimana ya, yang rancu gitu. Karena dia nggak punya pengetahuan soal itu, lalu dia mau melaksanakan sesuatu sesuai dengan profesi hukum, kan itu rancu menurut Kak. Makanya kalau kita wakilkan bahwa IPK itu adalah hasil evaluasi dari proses perkuliahan kita yang nanti endingnya juga akan bermanfaat untuk pengetahuan kita yang nantinya juga di masa depan akan kita pakai, ya maka harus dimaknai bahwa IPK itu penting. Nah, yang jadi problem sekarang ini itu berkaitan dengan betapa mudahnya mendapatkan IPK A, tetapi di sisi lain dia tidak mampu untuk mempertanggungjawabkannya. Sudah A, tapi dia tidak mampu mempertanggungjawabkannya di dalam praktik. Ketika kerja ditanya A, B, C, D mengenai mungkin mata kuliah A, B, C, D, dia A semua. Ketika dia praktik, dia nggak tahu apa-apa pas ditanya pas wawancara. Begitu. Itu kan sering terjadi seperti itu. Nah, di antara polemik-polemik ini sebenarnya kata paling aman itu ya kita bisa dibilang ya harus seiring sejalan begitu. Di satu sisi kita juga harus memiliki IPK yang baik sebagai bentuk evaluasi diri selama proses perkuliahan. Di satu sisi juga kita membutuhkan skill dalam rangka pekerjaan nanti di masa depan begitu, yang nantinya akan kita jalani. Ibaratkan dokter nggak bisa cuma tahu teori,
Tapi dia juga kan harus tahu bagaimana anatomi tubuh ketika dia melaksanakan praktik di lapangan. Otomatis dia harus mengasah, melakukan langkah-langkah praktik, bukan hanya sekedar teori. Karena ketimpangan antara teori dan fakta, teori dan praktik itu terlalu terlalu jelas di lapangan. Maksudnya secara fakta pas kita alami, oh ternyata begini perbedaannya. Di dalam akademis kita dituntut untuk lurus terus, tetapi dalam praktik karena ada beberapa variabel masalah sehingga kita harus memutar otak. Itu kan nggak diajarkan di kampus, begitu loh. Asalkan ya masih di koridor-koridor yang baik begitu. Itu sih. Oke, terima kasih Kak. Selanjutnya, menurut Kak Firman, kenapa sih kebanyakan mahasiswa itu sangat ambis untuk mengejar IPK yang tinggi dibandingkan skill dalam diri? Nah, kalau itu sih gimana ya kalau kamu bahasakan yang baik juga gimana ya, orang yang punya ambisi untuk dapat IPK yang tinggi nggak masalah juga. Cuman kalau sampai dia kejar cuman IPK terus dia kesampingkan skill, maka dia nggak ada gunanya sih. Pada akhirnya nggak akan berguna, nggak akan dipakai juga. Untuk tolak ukur masing-masing kampus juga kan beda-beda. Ada yang katanya yang di luar sana, mungkin di universitas kita tuh nggak ada mungkin ya, tapi di luar sana ada yang mengkotak-kotakan. Oh, kalau kita kuliah di sini di Universitas A, Fakultas Hukum A, maka untuk mendapatkan nilai A di salah satu mata kuliah itu pasti sangat susah. Ada juga di salah satu Universitas B, di Fakultas Hukum B, untuk dapat nilai A kita cukup datang kelas 100% hadir tanpa bak bibu, nggak ada kontribusi yang lebih A itu. Atau mungkin ada mekanisme lobby, saya juga nggak tahu, mungkin ini kan mungkin saja ya, itu yang terjadi menurut Kak begitu. Terus Kak, di dalam lowongan kerja kan, terutama jika kita ingin melamar kerja ke suatu perusahaan nih, pastinya ada syarat mengenai minimal IPK kan Kak. Nah, hal ini menunjukkan bahwa beberapa perusahaan itu memprioritaskan IPK dalam proses rekrutmen. Menurut Kak, hal apa sih yang membuat beberapa perusahaan itu menerapkan syarat ini dalam rekrutmen kerja mereka? Kalau menurut Kak itu juga penting ya, penting untuk kita analisis, karena memang beberapa perusahaan secara fakta dia pakai standar tertentu, IPK tertentu untuk bisa masuk. Nah, ada beberapa tahapan di dalam perusahaan itu kalau misalnya dia mau daftar, dia mau masuk. Pertama, administrasi. Nah, di administrasi ini biasa dia ada barir, ada syarat utama yang namanya IPK. Untuk apa dia pasang standar itu? Mungkin saja itu fungsinya untuk mengukur kadar potensial orang. Paham nggak sih? Potensi orang itu dari segi pengetahuan diukur dari IPK-nya. Paham ya? Baru diuji kemudian di tahapan wawancara. Nah, di tahapan wawancara ini biasa orang-orang yang IPK A tapi bukan A. Paham nggak? Dia IPK A tapi bukan A. Itu zong. Karena biasa diwawancara kan dia bicara bukan cuma soal apa yang lu tahu berdasarkan mata kuliah yang di A ini, IPK yang tinggi ini, bukan. Tapi dia bicara bagaimana kita menyelesaikan masalah sesuai dengan lamaran jabatan itu. Misalnya kita di bagian lamar jadi pengacara, tapi tidak pernah berpraktik, tapi di satu sisi nilainya 4 semua dari semester 1 sampai akhir. Terus dia melamar pengacara misalnya, tapi dia tidak pernah praktik. Kira-kira ketika dia nggak praktik, apakah itu bisa dilos? Hanya sekedar standar dia IPK. Sedangkan yang dibutuhkan adalah ketika dia menjadi seorang lawyer adalah mengatasi masalah dengan meminimalisir masalah yang
akan terjadi ke dia. Lantas bagaimana sih Kak cara terbaik untuk mahasiswa mengembangkan skill selama kuliah? Bagaimana menurut Kak? Pertama, dia punya ukuran, dia punya tujuan kenapa dia kuliah, kenapa dia harus belajar. Karena memang ada problem di sistem pendidikan kita bahwa ketika kita lulus SMA, banyak di antara kita yang belum tahu kalau kita mau kemana. Pada akhirnya orang tua lah yang tuntun. Bukan berarti orang tua salah, enggak. Tapi kekeliruan orang tua juga kan ada. Tambah juga anak nggak mau, secara personal dia nggak mau eksplor dirinya lebih jauh. Dia memilih untuk kuliah di Universitas A, di Fakultas Hukum misalnya. Namun pada saat dia menjalani itu di Fakultas Hukum, ternyata itu bukan sesuai yang apa yang diinginkan. Misalnya itu kan ada aspek-aspek begitu, makanya dia dari awal dia sudah kepotong istilahnya, udah kepotong, udah ada benteng yang menjadi tantangan bagi dia. Tetapi di satu sisi begini, kalau memang kita pengen mengasah soft skill, kita mesti punya ukuran. Misalnya dari semester 1 sampai semester 3 kita pengen kita mau full untuk belajar di mata kuliah gitu. Belajar tanpa praktik. Kalaupun di mata kuliah itu ada praktik jauh lebih bagus. Oke? Jadi full tuh semester 1 sampai semester 3 atau tambahlah sampai semester 5. Pada saat sudah sampai di semester 5, nah kita mesti upgrade. Kita nggak bisa cuma di ruang kelas yang kaku. Kita nggak bisa cuma di dalam konteks lomba-lomba. Kita coba hal-hal yang lebih realistis. Hal-hal yang lebih realistis itu apa? Misalnya kita magang. Kalau anak hukum biasa dia harus magang di litigasi lah, misalnya di kantor-kantor pengacara, atau dia di law office di perusahaan-perusahaan tertentu, atau di perbankan. Dia magang di situ supaya dia tahu ketika dia lulus kuliah, dia sudah tahu perannya dan apa hal yang dia inginkan, lalu bagaimana sistem kerjanya. Karena dia memang sudah dari awal itu sudah mengikuti, mencoba. Ibaratkan kita minum, mau uji minuman sesuatu itu enak atau tidak, kan dia harus cicipi dulu. Nah, itu magang itu begitu, dia harus cicip dulu, dia merasakan bagaimana rasanya berpraktik. Ketimpangannya itu mudah terlihat dari situ, antara apa yang ada di kampus dengan standar IPK tadi, dengan skill kita di dalam realita magang. Biasa kebanyakan anak-anak lulusan S1 dimanapun, universitas manapun, misalnya anak fakultas hukum UI misalnya, atau Unstrat, dia keluar lulus, dia sarjana, dia keluar, dia mencoba melamar di sesuai bidang hukum. Tapi karena dia tidak pernah praktik, walaupun IPK-nya itu tinggi, itu tidak bakal menjamin skillnya ini. Ada 3 standar kalau menurut Kak untuk diasah bagi anak-anak hukum. Bukan hanya dari segi akademis, tetapi dari segi praktis dia harus asah. Pertama, dari segi analisis kritis. Jadi dari segi kemampuan dia berpikir, dia harus kritis, harus jeli dalam memandang sesuatu. Itu dulu, satu. Lalu kemudian yang kedua, karena dia punya analisis yang kritis, dia harus bisa menyampaikan itu, menyalurkan lewat gestur tubuh, lewat penyampaian yang baik, yang benar. Begitu. Itu kan harus diasah. Kita butuh ilmu yang lain di luar dari bidang hukum. Apa namanya? Public speaking. Didukung dengan legal reasoning. Analisis kritis tadi berdasarkan analisis hukum, lalu kemudian dia mampu mengucapkan itu, menyampaikan sesuatu dengan baik dan benar berdasarkan ilmu public speaking misalnya. Lalu yang harus dia asah kemudian adalah yang ketiga, itu menulis.
dia harus bisa menulis. 3 ini adalah hal paling basic yang dibutuhkan anak-anak hukum seperti kita-kita ini untuk bisa survive di bidang hukum. Di bidang hukum. Karena anak hukum dan dokter itu hampir-hampir sama. Yang harus kita asah itu adalah bukan cuma dari segi akademis, tapi di praktis. Kita kan mengetahui bahwa hukum itu hidup dan tumbuh di masyarakat. Sedangkan di sisi lain, hukum itu statis karena dia baku, ditetapkan di tanggal itu, diharapkan berlaku sampai kemudian. Sedangkan perkembangan masyarakat itu berkembang terus, akhirnya dia tertinggal. Kan? Otomatis kita yang praktisi misalnya, praktisi hukum harus berupaya menyesuaikan ketentuan pasal-pasal yang dari tahun kabilah sampai tahun sekarang itu masih bunyinya sama. Itu kita berupaya untuk jadi teknisi gitu, mengotak-atik pasal-pasal itu agar dia bisa relevan dengan perkara ini misalnya. Tujuannya satu kalau anak hukum dan anak dokter, misalnya anak kedokteran, dia menyelesaikan masalah kan, melalui profesi kan. Nah bayangkan kalau dia nggak punya skill, nggak punya IPK atau kemampuan yang mumpuni, kira-kira dia bakal ciptakan masalah atau menyelesaikan masalah? Ciptakan masalah, itu maksud Kak. Itu sih, jadi kalau pertanyaan seperti itu ya jawabannya begitu lah. Oke. Next. Kemudian Kak, apakah ada hubungan antara IPK yang tinggi dan kemampuan untuk belajar keterampilan baru? Hubungan antara IPK yang tinggi dengan kemampuan untuk belajar keterampilan yang baru. Belajar keterampilan yang baru. IPK yang tinggi ini lagi-lagi kalau kita maknai dia adalah hasil evaluasi, terus sehingga itu menuntut kita harus belajar karena berimpact juga pada individu, maka akan memiliki hubungan dengan itu. Apa sih istilahnya tadi? Keterampilan yang baru. Karena dia berupaya mencari sesuatu yang baru lagi. Paham nggak sih? Dia berupaya untuk mencari skill yang mumpuni. Sebagai contoh tadi, ketika dia memiliki kemampuan untuk menganalisis kritis, dia harus bisa menyampaikannya dengan baik. Nah, untuk menyampaikannya dengan baik, dia harus belajar keterampilan di luar bidang ilmunya. Apa itu? Public speaking. Public speaking bukan bidang ilmu hukum, tapi bidang ilmu komunikasi kan. Seperti itu. Jadi dia dipaksa secara dia alami, personal, dia dipaksa untuk mengejar sesuatu agar tersampaikan. Sesuatu yang diinginkan itu tersalurkan. Itu yang gak maksud. Gitu. Kalau ditanya punya hubungan, ya punya, tergantung definisi kita ke IPK yang tinggi tadi. Jangan bukan IPK yang abal-abal. Kalau IPK tinggi abal-abal ya dia tidak bakalan susah mau dihubungkan dengan keterampilan yang baru tadi. Oke Kak, selanjutnya kalau misalnya menurut Kak, apakah institusi pendidikan itu dapat membantu mahasiswa dalam mengembangkan skill selain fokus pada IPK? Tentu. Kalau itu tentu itu harapan dari setiap mahasiswa ketika dia membayar UKT dari pertama itu, dia harusnya mengharapkan sesuatu yang lebih dibentuk di fasilitas kampus. Yang jadi problem sekarang itu adalah cara membentuknya. Setiap kampus punya cara membentuknya masing-masing. Iya nggak sih? Nah, Kak pernah dengar ada fakultas hukum misalnya di Unhas. Unhas salah satu universitas yang mampu mencetak praktisi hukum, misalnya dari pengacara, jaksa yang terbanyak di Sulawesi, di Pulau Sulawesi misalnya, atau di kelas Indonesia. Itu kan berbeda dengan beberapa universitas lain yang ketika dia mencetak angka-angka mahasiswa yang telah lulus, telah kelar atau sarjana, terus tidak punya jalan. Berarti kan sistem
atau cara dia kampus itu mendidik berbeda dong, ada perbedaan dong, ya enggak sih? Karena yang kampus satu kok di sini banyak yang kelar pas dia sarjana, banyak yang jadi pengacara. Berarti kan cara kampus itu membentuknya mahasiswa dari awal sampai dengan akhir adalah jadi pengacara dong. Nah, konsekuensinya apa dari cara pembentukan yang begitu? Konsekuensinya adalah effort dari kampus untuk menyediakan segala fasilitas yang dibutuhkan, bukan hanya sekedar ada, tetapi menyediakan program-program mata kuliah tertentu yang diwajibkan untuk praktik. Begitu. Jadi diasah skillnya itu, baik dia soft skill ataupun hard skill. Intinya ketika dia keluar dari kampus itu, tempat dia berproses, kampus dari pihak kampus sudah memberikan jaminan anak-anak yang keluar dari sini akan menjadi seorang praktisi yang siap dipakai, tidak mulai lagi dari awal. Iya, siap dipakai. Ketika dia sarjana, dia keluar nggak perlu setiap orang itu misalnya, atau pengusaha-pengusaha misalnya, atau firma-firma hukum yang besar di luar sana misalnya, sudah pasti menganggap anak-anaknya dari Unhas ya, misalnya. Ini contoh, bukan berarti Unhas juga 100%, enggak juga ya. Ini contoh. Anak-anak Unhas, iya anak Unhas. Pasti grade kalian itu mahasiswa grade A yang paling berpeluang dikasih lolos seleksi pengacara dibandingkan orang-orang lain misalnya. Ini contoh, karena memang godokannya itu kampus menggodok mereka untuk jadi seorang pengacara, untuk jadi seorang praktisi hukum. Nah, yang fatalnya sekarang ini adalah kita nggak tahu tempat kita berproses ini mau arahkan kita itu mau jadi apa. Jadi peranan kampus itu sebenarnya penting untuk membentuk kita ini mau jadi apa, sehingga dia harus menyediakan segala fasilitas untuk membentuk baik dari segi pengetahuan maupun skill. Tapi kan sekarang nggak begitu. Adalah universitas di ujung kulon sana yang saya juga bingung mau representasikan dia bagaimana, karena dari segi SDM banyak dosen-dosen yang mungkin sudah tua, bukan berarti tidak mampu, tetapi banyak yang sudah tua semangatnya itu tidak, itu kan beda dengan dosen-dosen muda yang kritis, yang memang berapi-api, dia pengen sesuatu mahasiswa ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Kan banyak yang, tapi kan faktanya ya mungkin dia tahu sendiri karena melihat berita ada universitas di ujung sana yang cara membentuknya di kampus, cara membentuk mahasiswa di kampus itu kayak ikut alur. Oke? So ikut mata kuliah sudah, oke, selesai. IPK berapa? 4, oke. Ujian selesai. Sarjana selesai. Habis itu mau apa? Nggak tahu. Karena memang nggak di gambling harus jadi apa dari pertama. Sedangkan sistem pendidikan harusnya dia mengarahkan, minimal dia kasih opsi. Mahasiswa, kalian mau jadi apa? Mau jadi praktisi. Nih fasilitas. Ini organisasi ini, karena ikut ini. Gitu. Jadi diarahkan sampai dia keluar. Akhirnya orang sosial sedia ketika sarjana. Cuman banyak kampus yang mungkin belum begitu sistemnya. Mungkin karena cara pikirnya yang masih old atau bagaimana, saya pun tak tahu. Tapi menurut saya itu problem. Dan itu merupakan tanggung jawab institusi pendidikan itu kan Kak, buat mengarahkan mahasiswanya itu. Menurut Dek, tanggung jawab. Ya, berarti gak ikut deh. Tanggung jawab. Berarti institusi yang nggak mengikuti, nggak membentuk mahasiswa dengan sesuai dengan apa yang seharusnya, berarti itu nggak bertanggung jawab ya, bisa dibilang begitu ya.
belum memenuhi. Iya, belum bertanggung jawab ya. Oke, seperti pertanyaan sebelumnya tentang perusahaan yang biasanya menyertakan syarat minimal IPK kan Kak? Nah, menurut Kak, apakah bisa seseorang yang memiliki IPK di bawah tapi dia punya skill yang tinggi bisa masuk ke perusahaan tersebut? Bisa-bisa saja. Semua peluang kan bukan kita yang atur. Jadi ada hal-hal yang tidak bisa kita atur. Misalnya contoh apa? Kalau dalam keyakinan Kak itu rezeki, jodoh, kematian bukan saya yang atur tetapi Tuhan yang atur. Sehingga kalau misalnya Kak berikhtiar dengan cara bahwa saya bisa masuk di perusahaan itu, berikhtiar, mungkin saja bisa, walaupun konotasinya dipaksakan dengan segala upaya dia punya. Kalau zaman sekarang kan dek, skill itu tidak terlalu menjadi tolak ukur, IPK tidak terlalu menjadi tolak ukur, tapi link itu selalu menjadi tolak ukur di daerah-daerah tertentu, khususnya daerah-daerah metropolitan. Itu link penting. Banyak orang cerdas, banyak orang yang selain dia IPK tinggi, dia punya skill yang tinggi, tetapi karena linknya, pergaulannya nggak terlalu baik mungkin, atau kurang luas, atau terlalu sempit, sehingga seharusnya dia bisa mendapatkan mendapatkan 10, dia hanya mendapatkan 5 misalnya. Jadi kayak ada satu hal yang nggak kesampaian lah begitu. Dia pengen naik jauh lebih tinggi, sedangkan dia butuh tangga. Nah, link itu tuh tangga yang gak maksud dengan tangga. Tapi jangan maknai link ini hanya sekedar nepotisme, bukan nepotisme yang gak maksud. Tapi link dalam artian bahwa ada orang yang kita kenal, misalnya senior yang kenal dengan kita, terus dia melihat kita punya potensi, tetapi karena kita baik dengan dia, walaupun IPK-nya rendah, kan Kak selaku seniornya ini bisa saja tarik dia kan di perusahaan itu kan. Iya, itu yang Kak sampaikan, bahwa ada hal-hal yang memang tidak bisa kita halangi cuma dengan sekedar IPK yang rendah, skill yang rendah, tetap ujung-ujungnya walaupun IPK rendah, skillnya rendah, rezekinya tetap akan ada, karena dia akan hidup. Walaupun dia nggak punya uang, tetap akan makan, tetap bisa bekerja, akan menikah. Kalaupun dia nggak menikah sekarang, berarti di akhirat kan begitu. Misalnya ini cuman analogi aja. Oke. Entah sejauh ini menurut Kak seberapa penting skill itu bagi Kak Firman? Seberapa penting? Sangat-sangat penting sih. Karena kan juga kan magang cukup lama di PRL and Corporate Law Firm. Kak sekarang sudah menginjak 3 tahun berturut-turut di magang di situ, dan Kak selalu merasa bahwa praktik itu sangat penting, apalagi bagi kami untuk yang mau condong sebagai praktisi hukum, membuat proses drafting, skill untuk drafting, skill analisis fakta-fakta yang tersembunyi ya, baru yang basic-basic seperti pemberkasan itu bagaimana, itu kan tidak diajarkan di kampus. Kita belajar itu di praktik, dan itu penting, sangat penting. Waktu Kak cerita sedikit, jadi waktu Kak pertama kali melamar di PRL Corporate itu, Kak diterima, dan Kak sangat percaya diri bahwa Kak punya pengetahuan yang cukup untuk bisa imbangi kerja di situ. Tetapi apa faktanya ketika Kak coba untuk faktanya Kak
coba untuk mengimbangi pekerjaan di situ, tidak ada satupun yang selesai sesuai dengan kak punya ekspektasi. Itu sih, jadi kayak kak mau buat somasi, kak mau buat gugatan di awal itu susah mengimbangi, karena kak nggak punya skill yang bukan skill, kemampuan praktik yang panjang untuk bisa dikatakan baik dalam hal menerapkan gugatan, somasi, kuranglah pengalamannya, sehingga itu jadi nol kalau menurut kak. Jadi nol lagi, kita start lagi dari bawah. Di satu sisi kita rasa dan yakin bahwa kita ini, oh ya IPK tinggi lumayan gitu, kemampuan akademik cukup, oke, percaya diri oke. Tapi ketika diperhadapkan dengan praktik di lapangan itu jadi susah. Apalagi kalau kita anak-anak hukum yang mau condong ke praktisi hukum, mau coba juga untuk menyelesaikan fakta yang real, bukan mosi debat, bukan konteksnya itu praktik peradilan semu dengan kasus yang tidak bisa dibilang fakta konkret, fakta yang benar-benar terjadi. Itu kan yang terjadi sekarang begitu. Nah, makanya kalau ditanya apakah skill itu sangat penting, bagi kak itu sangat penting, sangat penting. Kenapa dia jadi sangat penting lagi? Karena itu menyangkut pekerjaan yang kak inginkan. Kan skill itu mendompleng kita untuk bisa menyesuaikan dengan pekerjaan begitu. Sedangkan di sisi lain kalau kita nggak punya skill, terus kita bekerja tanpa skill itu, ya otomatis kita kan hasilnya akan dipecat. Berarti kita nggak bisa dapat pemasukan yang lebih dong. Iya nggak? Iya. Logiknya begitu sih. Oke guys, karena tadi udah bahas begitu banyak hal nih mengenai IPK dan juga skill, dan tentunya setelah mendengarkan yang disampaikan oleh narasumber kita, Kak Firman, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa skill itu sangat penting ya, karena walaupun IPK memang sering menjadi syarat utama, tetapi kalau dalam dunia kerja pada praktiknya seperti yang disampaikan oleh Kak Firman tadi, itu skill yang dilihat, karena skill yang membuktikan kompetensinya dia, ya kan Kak? Oke, kan sudah berada di penghujung podcast, mungkin boleh closing statementnya dari Kak Firman. Silahkan Kak. Jadi kalau closing statement dari saya itu, saya cuma pengen disampaikan bahwa memang proses itu penting bagi kita, karena proses dalam perkuliahan sampai proses kita dalam hal mencari pengetahuan baru itu hal yang penting. Sedangkan di satu sisi ada problem yang namanya kampus tidak bisa memfasilitasi semua hal yang kita butuhkan, sehingga mahasiswa itu dituntut untuk keluar dari zona nyaman kampus, belajar di luar kampus. Nah, pembelajaran di luar kampus ini akan mengasah dua hal. Pertama skill, lalu kemudian kedua itu pengetahuan. Skill dan pengetahuan akan diasah di luar kampus, dan itu fakta yang terjadi. Bahkan universitas setinggi apapun tidak akan cukup mewakili kalau misalnya kita hanya duduk diam dan tenang di dalam kampus mengikuti mata kuliah toh tidak progres. Nah, saran dari kita adalah bagi teman-teman mahasiswa, coba buat standar belajar kalian, belajar akademik itu memang dari awal sampai akhir semester, tetapi coba mulai tambahkan yang namanya belajar praktik di semester 5. Paling cepat itu semester 3, paling cepat semester 3. Tetapi idealnya semester 5, karena kan semester akhir sudah jarang mata kuliah, sehingga kalian bisa lebih fokus juga membagi waktu di tempat lain, belajar di tempat lain. Saya harapkan teman-teman, apalagi mahasiswa di Fakultas Hukum, untuk bisa ambil program magang. Magang, entah itu kalian magang di kantor pengacara atau magang di tempat-tempat yang sesuai dengan bidang ilmu. Itu akan lebih bermanfaat bagi kalian
ketika nanti sudah sarjana. Itu sih saran dari saya. Dan kalau bisa pun teman-teman coba perjuangkan di kampus untuk magang itu dinilai punya beban SKS. Karena di kampus kita, khususnya Universitas Samratulangi Fakultas Hukum, itu tidak menganggap bahwa magang itu penting. Sedangkan kami anak-anak hukum itu butuh magang untuk mendalami peranan kami ketika menjadi seorang praktisi, bukan akademisi. Kami punya opsi untuk jadi praktisi sehingga harus dituntut mencari ilmu praktik. Dan kalau KKT TOK yang dinilai, KKT TOK tidak memberikan kami bagaimana cara memfasilitasi hak-hak orang di pengadilan melalui upaya litigasi. Kan tidak ada itu di KKT. Jadi menurut saya teman-teman harus perjuangkan yang namanya magang dengan ada beban SKS. Itu saja dari saya. Ya, terima kasih sudah diundang ke sini. Baik, terima kasih banyak Kak atas waktunya Kak, untuk semua juga yang telah Kak sampaikan, itu yang sangat berguna dan membuka pikiran kita semua. Namun sayang sekali podcast volume 4 harus kita akhiri sampai di sini. Tetapi jangan bersedih teman-teman, karena masih ada podcast selanjutnya yang pastinya akan lebih menarik. Saya Zirvania Rawung selaku moderator pamit undur diri. Sampai jumpa di next video dan salam konstitusi.